Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok film Moluska 10 MIPA 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini kelompok kami. Apa itu moluska? Moluska merupakan kelompok hewan yang memiliki sifat tripoblastik, slomata, serta juga invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Moluska termasuk ke dalam salah satu hewan yang lunak, baik itu dengan cangkang atau juga tanpa cangkang. Moluska ialah salah satu filum yang terbesar kedua dari kerajaan binatang, Animalia. Setelah film Arthropoda, di mana habitat moluska. Habitat yang ditempati hewan dalam film moluska bervariasi sebanyak hewan itu sendiri. Moluska dapat ditemukan di lingkungan laut, juga di lingkungan air tawar. Lingkungan darat juga dimanfaatkan oleh beberapa moluska. Mereka kebanyakan tinggal di daerah gelap yang lembab. Film ini tersebar luas di seluruh habitat yang disediakan oleh planet kita. Ciri-ciri: mempunyai ukuran dan tubuh bervariasi, mempunyai lunak dan tidak berruas-ruas, merupakan tripoblastik slomata, merupakan hewan invertebrata, organ ekskresi berupa nefridia, bersifat heterotrof, mempunyai radula atau lidah bergigi, hidup di air dan di darat. Subbab yang keempat yaitu klasifikasi. Bagaimana klasifikasi moluska? Klasifikasi moluska dibagi menjadi 5. Yang pertama Amphineura, yang kedua Scapopoda, yang ketiga Gastropoda, yang keempat Cephalopoda, dan yang terakhir Pelysiopoda atau Bivalvia. Yang pertama Amphineura. Amphineura adalah jenis moluska yang masih primitif. Amphineura mempunyai tubuh bulat telur, pipih, dan simetri bilateral. Hewan ini mempunyai kaki di bagian parut ventral memanjang, mempunyai beberapa insang di dalam rongga mantelnya. Semua anggota Amphineura hidup di laut dan umumnya melekat di dasar perairan. Contoh Amphineura yaitu Chiton sp dan Cryptochiton sp. Yang kedua yaitu Scapopoda. Scapopoda hidup di laut atau di pantai berlumpur, mempunyai cangkang yang tajam, berbentuk kerucut atau tanduk yang terbuka di kedua ujungnya, dan mempunyai kaki kecil. Terdapat beberapa tentakel di dekat mulutnya yang berfungsi sebagai alat peraba dan menangkap makanan. Contoh Scapopoda yaitu Dentalium vulgare. Klasifikasi yang ketiga adalah Gastropoda. Gastropoda adalah kelompok hewan lunak yang bergerak menggunakan otot perutnya. Saat bergerak, otot perut bagian depan mengeluarkan lendir untuk mempermudah pergerakannya. Hidupnya di darat, air tawar, maupun di laut. Anggota Gastropoda mempunyai cangkang yang berbentuk kerucut terpilin. Contoh Gastropoda yaitu Achatina fulica atau biasa kita sebut bekicot, dan Vivara javanica atau kreco. Namun, ada gastropoda yang tidak bercangkang sehingga disebut vaginula atau siput telanjang. Contohnya, Milax gigantes. Cephalopoda merupakan hewan yang mempunyai kaki di kepala dan tubuhnya simetris bilateral. Mulut dikelilingi oleh tentakel yang berfungsi sebagai alat peraba, alat menangkap mangsa, alat membela diri, dan alat gerak. Kulit tubuhnya dapat berubah warna karena adanya kromatofora. Juga terdapat kantong tinta untuk perlindungan diri. Contoh cumi-cumi gurita sotong. Klasifikasi bagian 5. Pelysiopoda atau Bivalvia. Pelysiopoda mempunyai tubuh simetris bilateral dan mempunyai sepasang cangkang, beragi pipih, dan mempunyai insang yang berlapis-lapis. Cangkangnya tersusun dari 3 lapis yaitu Periostracum, prismatic, dan nacreas. Contoh Anodonta atau kerang air tawar, cima bercangkang besar, dan Pinstada mertensi (Tiara mutiara). Nomor 5. Peranan. Apa peranan moluska bagi manusia? Peranan bagi manusia adalah bahan makanan. Cumi-cumi, sotong, kerang, dan gurita dapat diolah menjadi bahan makanan. Perhiasan. Kerang dan tiram, juga nutri yang dihasilkan dapat digunakan sebagai perhiasan. Obat-obatan. Serbuk cangkang kerang laut berpotensi sebagai obat mah. Sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.